Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pernahkah kita berada di titik terendah dalam hidup? Makanan seadanya, tagihan menumpuk, usaha tak kunjung berhasil. Padahal, tenaga dan waktu sudah dikorbankan semuanya. Kita bangun pagi, pulang malam, bahkan hampir tak sempat mencium anak dan pasangan karena sibuk mengejar rezeki. Namun, tetap saja hidup terasa sempit. Kita bertanya dalam hati, di mana rezekiku ya Allah? Lalu kita memandang sekeliling. Ada tetangga yang hidupnya terlihat sederhana, tak terlalu sibuk, tapi penuh ketenangan dan berkecukupan. Usahanya kecil, tapi tak pernah terlihat mengeluh. Hutangnya lunas, anak-anaknya sekolah, dan rumahnya selalu terasa hangat. Kita pun bertanya, apa rahasianya? Saudaraku, mungkin selama ini kita terlalu fokus mengejar dunia di luar. Padahal, kunci kelimpahan rezeki justru ada di dalam, di hati yang terhubung dengan zikir. Dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang banyak berzikir, maka Allah akan mencukupi keperluannya. Hadis riwayat Ahmad. Ya, di zikir, itulah rahasianya. Tapi bukan di zikir yang asal diucap, melainkan di zikir yang benar-benar keluar dari hati yang berserah. Hari ini, saya ingin mengajak kita merenungi satu amalan luar biasa. Amalan ringan, yang hanya dibaca 3 kali setelah subuh, namun menjadi kunci pembuka rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Ini bukan sekadar kisah motivasi. Ini adalah pengalaman nyata. Banyak orang yang hanya dalam 3 hari mengamalkannya. Dan Allah menggerakkan rezeki dari pintu-pintu langit yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Saudaraku, jangan remehkan di zikir pagi. Jangan remehkan momen setelah subuh. Karena bisa jadi doa yang kita baca di pagi buta adalah sebab kehidupan kita berubah selamanya. Rezeki bukan hanya datang dari kerja keras, tapi juga dari hati yang selalu mengingat Allah. Maka, mari kita buka pintu itu bersama-sama dengan amalan yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Subuh bukan sekadar pagi. Subuh bukan hanya pergantian malam menuju pagi, bukan sekadar waktu salat pertama dalam sehari. Subuh adalah detik-detik paling sakral, di mana langit terbuka dan rahmat Allah turun menyapa hamba-hambanya yang bangun dalam ketaatan. Inilah waktu di mana doa lebih cepat diijabah, dan pintu rezeki mulai dibuka. Di saat itulah Allah melihat siapa hamba-Nya yang bersungguh-sungguh, bukan hanya mencari dunia, tapi juga mencari ridha-Nya. Berkah di waktu pagi. Rasulullah bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka." Hadis riwayat Tirmidzi. Ini bukan ucapan biasa, ini adalah doa khusus Nabi untuk umatnya, bahwa siapapun yang memulai hari dengan baik, maka keberkahan akan menyertainya sepanjang hari. Orang yang bangun subuh dalam keadaan bersih, lalu berzikir, hakikatnya sedang mengundang energi spiritual besar yang tak bisa dijangkau oleh logika manusia. Saat banyak orang tertidur, coba perhatikan, di jam 4 atau 5 pagi, sebagian besar manusia masih terlelap. Mereka belum memulai aktivitas apapun. Tapi di saat itu, malaikat sudah berbaris mencatat siapa yang bangun untuk salat, siapa yang memohon rezeki, siapa yang mengadu kepada Allah ketika orang lain sibuk bermimpi. Hamba Allah yang terjaga justru menuai pahala, mengalirkan doa, dan mengisi batinnya dengan cahaya. Maka jangan heran jika hidupnya dipenuhi keberuntungan karena ia mengambil start lebih dulu dibanding orang lain di zikir. Setelah subuh, waktu mustajab. Setelah salat subuh, ada jeda waktu sebelum matahari terbit. Di saat
Inilah, para ulama menganjurkan untuk berzikir, membaca Al-Quran, dan memanjatkan doa-doa rezeki. Inilah waktu yang sangat mustajab. Sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, di zikir yang dibaca saat ini tidak hanya menenangkan hati, tetapi juga mengaktifkan keberkahan hidup. Banyak orang yang bersaksi bahwa setelah mereka konsisten berzikir pagi, rezeki datang lebih lancar, urusan lebih mudah, dan hati lebih lapang, mengundang keajaiban dengan amalan ringan. Ajaibnya, amalan setelah subuh ini tidak berat, cukup duduk sebentar, memejamkan mata, menyebut nama Allah, dan membaca di zikir penuh makna. Tak perlu waktu lama, hanya butuh keikhlasan dan keyakinan penuh. Justru karena ringan, banyak yang menyepelekan. Padahal, disitulah letak keajaibannya. Amal kecil yang konsisten akan mengalahkan usaha besar yang terputus. Barang siapa yang mengisi pagi dengan dizik, ia sedang membuka keran rezeki dan pertolongan Allah sepanjang harinya. Mulai hari dengan langkah surgawi, saudaraku. Jangan biarkan subuhmu berlalu sia-sia. Jangan biarkan matahari terbit sebelum engkau menyebut nama Allah. Karena boleh jadi, satu zikirmu di pagi hari menyelamatkanmu dari musibah sore nanti. Boleh jadi, satu doa subuhmu menjadi sebab dibukanya pintu rezeki yang selama ini tertutup rapat. Jadikan subuh sebagai titik awal perubahan hidup. Bangkitkan semangat spiritual dan nikmati bagaimana Allah akan memudahkan urisan-urisanmu dengan cara yang tak pernah kau duga. 1. Dizikir. 3 permintaan agung. Zikir ini pendek, tapi mengandung 3 permintaan paling mulia dalam hidup seorang muslim. Rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Kalimatnya sederhana. Allahumma inni as'aluka rizkan tayyiban wa ilman nafian wa amalan mutakabbalan. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rezeki yang halal dan baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Dalam satu napas, kita meminta Allah bukan hanya memberi kita kekayaan, tapi juga ilmu yang menuntun hidup, serta amal yang Allah terima di akhirat kelak. Inilah dizikir paket lengkap, dunia dan akhirat. Rezeki yang halal dan baik. Seringkali manusia mengejar kekayaan, tapi lupa apakah rezeki itu bersih, halal, berkah. Dengan dizikir ini, kita memohon rizkan tayyiban, rezeki yang baik, suci, bersih dari syubhat. Rezeki seperti inilah yang membuat hati tenang, rumah damai, anak-anak tumbuh dalam keberkahan. Rezeki yang sedikit tapi halal lebih baik daripada harta melimpah tapi menghantarkan pada murka Allah. Di zikir ini adalah pengingat dan permohonan agar Allah limpahkan kekayaan yang benar-benar mendekatkan kita kepadanya. Ilmu yang menuntun hidup. Rezeki, kita memohon ilmu nafian, ilmu yang bermanfaat, karena tanpa ilmu, kekayaan bisa menjadi petaka. Banyak orang yang kaya, tapi tak tahu arah hidupnya. Ilmu yang bermanfaat bukan hanya soal gelar atau akademik, tapi ilmu yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Ilmu yang membuat hidup kita lebih bermanfaat bagi orang lain. Maka, ketika kita membaca di zikir ini, kita sejatinya sedang minta diberi bimbingan ilahi agar langkah hidup kita tidak sesat dalam gelapnya dunia. Amal yang diterima bukan sekadar banyak, lalu kita meminta amalan mutakabbalan, amal yang diterima. Banyak orang berbuat baik tetapi belum tentu diterima oleh Allah. Amal diterima bukan karena banyaknya, tapi karena niatnya ikhlas dan caranya sesuai dengan sunnah.
Dengan membaca di zikir ini setiap pagi, kita sedang memperbaiki arah ibadah kita. Meminta agar setiap sedekah, sholat, dan kerja keras kita tidak sia-sia. Betapa meruginya orang yang capek beramal, tapi ditolak di hadapan Allah. Maka, di zikir ini menyelamatkan kita dari amal kosong. Hanya dibaca 3 kali, tapi bergetar langit saudaraku. Di zikir ini, tak memerlukan waktu lama, hanya 3 kali dibaca setelah subuh, tapi efeknya dahsyat. Bagi yang menghayati setiap katanya, di zikir ini bisa membuat hati luluh, mata berkaca-kaca, dan hidup terasa ringan. Di zikir ini adalah doa sakti untuk membuka pintu langit. Bukan hanya harta, tapi juga keberkahan. Tapi ingat, jangan hanya dibaca di lisan, bacalah dengan hati yang penuh harap, dengan jiwa yang berserah. Maka lihatlah bagaimana Allah akan mencukupkan hidupmu tanpa kamu harus meminta-minta kepada manusia. Rezeki itu dekat. Dekatkan dirimu pada Allah kita. Sering mengejar dunia ke sana kemari, padahal Allah pemilik segalanya. Dengan dizikir ini, kita sedang menyambungkan diri dengan sumber segala rezeki. Kita mengakui bahwa hanya Allah yang mampu mencukupi, menambah, dan menjaga nikmat. Maka, mulailah hari dengan doa ini. Jangan biarkan subuhmu kosong. Jangan biarkan harimu berjalan tanpa mengikat diri dengan dizikir ini. Karena bisa jadi, kunci dari semua pintu yang tertutup dalam hidupmu ada dalam kalimat di zikir ini. Kisah seorang penjual kecil yang menggugah hati. Ada seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari berjualan kue di pinggir jalan. Penghasilannya pas-pasan, terkadang bahkan rugi. Namun suatu pagi, setelah ia mendengarkan kajian tentang dizikir subuh, ia mencoba mengamalkannya. Ia duduk tenang selepas salat subuh, dan dengan penuh harap, mengucapkan dizikir yang dimaksud. Ia tak menargetkan keajaiban, hanya mencoba berserah. Tapi subhanallah, baru hari ketiga, kue-kuenya langsung habis diborong seorang pembeli besar. Ia menangis haru, karena tidak menyangka keajaiban bisa datang dari sebuah dizikir yang sederhana. Pengusaha muda yang terjebak utang. Seorang pengusaha muda lainnya mengalami masalah keuangan berat. Usahanya macet, utang menumpuk, dan mentalnya hampir. Ia teringat nasihat seorang ustaz. Jika engkau tak sanggup menghadapi dunia, bangunlah lebih awal dan hadapilah Allah. Maka ia pun mencoba meski ragu. 3 hari ia membaca dizikir tersebut setiap subuh. Di hari ketiga, datang panggilan kerjasama dari seorang investor lama yang tak pernah menghubunginya lagi. Proyeknya hidup kembali. Ia berkata, ternyata rezeki itu bukan selalu dari relasi, tapi dari ridha Allah lebih dulu. Keajaiban yang tak terlihat oleh akal saudaraku, inilah bukti nyata bahwa dizikir bukan mantra, tapi magnet rahmat. Ketika hati menyatu dengan nama Allah, maka hidup ini akan dipermudah dengan cara yang tak masuk logika. Terkadang, keajaiban datang bukan dari hal besar. Mungkin hanya dari pelanggan baru, pesan WhatsApp dari kenalan lama, atau pembeli dadakan. Tapi semuanya memiliki satu sumber, doa yang dipanjatkan dengan tulus saat fajar, saat banyak orang masih tenggelam dalam tidur. Mengapa baru 3 kali sudah terasa? Mungkin kita bertanya, kok bisa baru 3 kali dizikir rezeki langsung datang? Jawabannya bukan karena dizikir itu sihir, melainkan karena Allah sudah lama menunggu hambanya kembali. Ketika seseorang sungguh-sungguh kembali mengingat Allah, maka Allah pun menyambut dengan kasih yang luas. Dizikir adalah bahasa hati, bukan hanya ucapan di lisan. Maka
Bila dilakukan dengan keikhlasan penuh, Allah akan mempercepat pertolongannya. Karena cintanya pada hamba yang datang dengan rendah hati, bukan tentang jumlah, tapi kualitas. Zikir yang penting bukan seberapa banyak atau seberapa sering dizikir itu dibaca, tapi seberapa dalam hati kita hadir saat membacanya. Ada orang yang berzikir 1000 kali, tapi hatinya kosong. Ada juga yang hanya membaca 3 kali, tapi penuh air mata dan keyakinan. Allah melihat ketulusan, bukan hitungan. Maka jangan remehkan di zikir, walau hanya 3 kali. Kalau hati kita hadir dan meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya pemberi rezeki, maka tidak ada yang mustahil. Dizikir sebagai ikatan rezeki, dan ketentraman zikir bukan sekadar ucapan. Dizikir adalah ikatan antara langit dan bumi, antara manusia dan penciptanya. Ketika kita berzikir di pagi hari, kita sedang menanam benih ketenangan, menabur harapan, dan menyiram keyakinan. Dan lihatlah bagaimana Allah akan menumbuhkan keajaiban dari arah yang tak terduga. Maka jangan ragu untuk mencobanya, sebab bukan hanya rezeki yang akan mengalir, tapi juga ketentraman jiwa, kemudahan hidup, dan berkah yang tak terputus sepanjang hari. Yakin, fondasi dari semua keajaiban keyakinan adalah fondasi paling utama dalam setiap amalan. Tanpa yakin, dizikir hanya akan menjadi rutinitas kosong. Tapi dengan yakin, setiap ucapan menjadi doa yang mengetuk pintu langit. Ketika seseorang membaca dizikir dengan hati yang benar-benar percaya bahwa Allah Maha Memberi, maka Allah akan menunjukkan bahwa keyakinan itu tidak sia-sia. Sebagaimana dalam hadis qudsi, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku." Maka jika kita yakin bahwa di zikir ini mampu membuka pintu rezeki, maka Allah akan membukakannya dengan caranya yang penuh keajaiban, konsistensi, kekuatan dari amalan kecil dalam Islam. Amalan yang paling dicintai Allah bukan yang besar-besaran, tetapi yang dilakukan secara rutin. Rasulullah bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu meski sedikit. Maka jangan berhenti hanya karena belum melihat hasil. Teruslah berzikir setiap subuh. Jadikan itu kebiasaan yang tak tergantikan. Karena dalam setiap konsistensi ada keberkahan yang terus menetes, hingga akhirnya membanjiri hidup kita dengan rahmat yang tak terduga. Sabar dalam menanti buah zikir rezeki yang besar tidak datang seketika. Layaknya pohon yang berbuah manis, ia memerlukan waktu untuk tumbuh, berakar, dan matang. Dizikir adalah benih yang kita tanam setiap pagi. Kadang hasilnya belum tampak di hari pertama, kedua, atau ketiga. Tapi yakinlah, Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah. Orang yang terlalu cepat menyerah tidak akan pernah tahu bagaimana nikmatnya dipeluk oleh pertolongan Allah setelah proses panjang. Maka bersabarlah dalam dizikir, sebagaimana petani sabar menanti musim panen. Ujian sebelum peluang besar terkadang. Sebelum rezeki datang, Allah terlebih dahulu menguji kita dengan kesabaran dan konsistensi. Allah ingin melihat apakah kita berzikir hanya karena ingin cepat kaya, ataukah kita benar-benar ingin mendekat kepadanya. Jika kita lulus ujian ini, maka percayalah rezeki bukan hanya datang, tapi melimpah ruah dengan berkah. Tapi jika kita goyah dan berhenti, maka kita telah melepaskan peluang emas hanya karena kita tak sabar melewati prosesnya. Maka di jalan di zikir ini, apapun yang terjadi, tidak ada di zikir yang sia-sia. Siap, di zikir yang kita ucapkan pasti didengar oleh Allah.
tak satu pun dizikir yang sia-sia. Meskipun kita merasa tidak ada perubahan dalam hidup, yakinlah bahwa dizikir sedang bekerja di balik layar. Ia sedang menolak bala, menghapus dosa, mendatangkan ketenangan, dan menyusun skenario rezeki yang akan datang di waktu yang paling tepat. Tugas kita hanyalah melanjutkan, terus baca, terus minta, terus berharap, karena bisa jadi hari ini engkau tak melihat hasilnya, tapi esok zikirmu menjadi alasan hidupmu berubah drastis. Biarkan zikirmu menjadi hujan keberkahan saudaraku. Jangan anggap enteng di zikir yang engkau ulang setiap pagi. Mungkin kecil di matamu, tapi besar di sisi Allah. Bukankah hujan deras pun berawal dari satu tetes air? Maka biarkan zikirmu menjadi tits-tits pertama yang nanti akan menurunkan hujan keberkahan dalam hidupmu. Tetaplah istiqomah. Terus yakinkan dirimu bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Menolong, dan Maha Memberi. Jangan berhenti sebelum Allah sendiri yang menjawab doamu dengan cara yang paling indah. Karena di zikir yang disertai keyakinan dan konsistensi adalah kunci terbukanya semua pintu langit. Jangan tunda kebaikan. Mulai sekarang saudaraku, hidup ini terlalu singkat untuk menunda-nunda kebaikan. Setiap hari yang Allah berikan adalah kesempatan emas untuk berubah, untuk memperbaiki diri, dan untuk memperbaiki hubungan kita dengan Sang Pemberi rezeki. Jangan menunggu hari esok, karena kita tidak tahu apakah besok masih milik kita. Kita ingin hidup berubah, maka harus ada langkah nyata hari ini, dan subuh adalah titik awal terbaik untuk memulainya. Bukan dengan langkah tergesa, tapi dengan dizikir yang tulus dan konsisten. Rezeki bukan hanya harta, tapi hati yang lapang. Seringkali kita mendefinisikan kekayaan hanya dengan angka berapa saldo, berapa gaji, berapa omzet, padahal rezeki itu luas. Kadang rezeki datang dalam bentuk kesehatan anak-anak yang saleh, tetangga yang baik, atau hati yang tenang dalam kesederhanaan. Bahkan dizikir di pagi hari bisa menjadi sebab hati menjadi lapang, pikiran jernih, dan keputusan bisnis menjadi lebih bijak. Semua itu adalah bagian dari rezeki yang tak terhitung. Maka jangan pernah meremehkan efek dari 3 kali dizikir setelah subuh. Satu langkah kecil, dampak besar. Bayangkan hanya dengan mengucapkan satu dizikir yang singkat 3 kali saja, tapi dibaca dengan penuh kehadiran hati, hidup kita bisa berubah. Apakah kita sanggup melakukannya? Tentu sanggup. Ini bukan amalan yang membutuhkan biaya atau tenaga besar. Ini hanya butuh niat, keyakinan, dan komitmen untuk istiqomah. Mulailah besok pagi, atau bahkan mulai pagi ini juga. Jangan biarkan pagi berlalu tanpa dizik, karena boleh jadi satu kalimat zikirmu adalah alasan turunnya rahmat Allah sepanjang harimu. Janji Allah tak pernah ingkar. Allah sudah berjanji dalam firman-Nya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini adalah pelipur lara bagi siapapun yang sedang terhimpit. Jika kamu bertakwa, Allah sendiri yang akan turun tangan. Jalan keluar akan terbuka, meski kamu tak tahu dari mana asalnya. Rezeki akan datang walau tidak kamu kejar. Maka jadikan dizikir setelah subuh ini sebagai bentuk takwamu yang sederhana tapi nyata. Subuh, titik awal perubahan besar saudaraku. Mulai hari ini, jadikan subuh bukan hanya waktu salat,
tapi waktu revolusi hidup. Jangan biarkan ia berlalu hanya dengan rutinitas. Bangunlah lebih awal, sucikan diri, sholat dengan khusyuk, lalu duduklah sebentar, dan baca di zikir ini. Hadirkan hatimu. Bayangkan semua kesulitan hidup, dan serahkan semuanya pada Allah. Ucapkan di zikir itu 3 kali, dengan penuh keyakinan. Biarkan zikirmu menjadi benih, yang Allah tumbuhkan, menjadi pohon keberkahan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Hari ini, kita tidak hanya belajar tentang zikir, tapi kita sedang diajak untuk mengubah arah hidup. Dari gelisah menjadi tenang, dari kekurangan menjadi cukup, dari terhimpit menjadi dilapangkan. Semua itu bisa dimulai dari 3 kalimat di zikir setelah subuh, dibaca dengan sungguh-sungguh. Anggap remeh amalan ini, karena Allah tidak pernah remeh pada hamba-Nya yang mengingatnya. Maka mulai pagi ini, buktikan cinta kita kepada Allah melalui di zikir, dan lihat bagaimana Allah akan membalas dengan cinta yang lebih besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.